Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat pola cap lagi ya, untuk model keempat. Modelnya seperti pada gambar. Nah, untuk model ini dia bentuknya lebih slim ya, berbeda dengan model sebelumnya yang capnya itu longgar ya. Nah, untuk model ini dia lebih slim, jadi area bahu dan lengan sini dia akan terasa lebih fit ke badan. Sekarang kita mulai ya. Ini pola dasarnya sudah saya jiplak ya. Nah, untuk bagian bahu sini saya akan membuat kupnat 2 cm ya. Nah, pada ujung bahu saya naik 1 sampai 1,5 ya. Ini opsional ya. Jika kalian tidak ingin bahunya lebih ke atas, tidak dinaikkan juga tidak apa-apa. Di sini naik 0,5 sampai 1 cm. Nah, tadi saya bilang ini saya akan membuat kupnat, yaitu kupnatnya besarnya 2 cm. Nah, maka dari titik 1 ini saya keluar 2 cm, terus tambah lagi 1 cm ya. Jadi bahunya tidak pas di ujung sini, saya keluarkan 1 cm. Jadi keluar 3 cm. Jadi langsung kita tarik garis ya. Dari titik leher melewati titik yang naik 0,5 atau 1 cm ini, kita tarik garis. Keluar dari titik adalah 3 cm. Jadi ini adalah 3 cm ya, saya ulangin ya. 3 cm itu adalah 1 cm untuk keluar dari titik bahu agar bahunya tidak terlalu ngepres ke bagian titik ujung sini ya. Dan 2 cm nya lagi adalah untuk kupnat. Nah, sini kita buat kupnatnya dahulu. Di sini saya ambil dari titik leher, kita masuk 5 cm. 5 cm, kemudian kita bergeser 2 cm. Ini adalah 2 cm. Terus kita ambil titik tengahnya. Kemudian kita turun kurang lebih sekitar 5 cm. Kita perpanjang saja sampai bawah ya. Kita perpanjang sampai bawah karena saya juga ada rencana ini akan dilepas ya, akan dibuka. Nah, dari ujung sini kita turun 5 cm ya. Nah, selanjutnya dari titik 3 ini kita tarik garis tegak lurus ke bawah sejajar dengan garis ini ya. Jadi tidak boleh miring. Kita turun 8 sampai 10 cm. Ini 8 sampai 10 cm. Kemudian kita tarik garis tegak lurus ke samping, berarti sini bentuk siku-siku ya. 8 sampai 10 cm juga. Dari sini 8 sampai 10 cm. Kemudian kita hubungkan. Kita hubungkan, kemudian diukur ya, ini dari sini kemari diukur dan dibagi 3. Ini kita bagi 3.
Kemudian dari titik 3 ini kita tarik garis melewati sepertiga yang bawah ini, kemudian kita perpanjang. Kita perpanjang dahulu ya. Nah, selanjutnya kita ambil ukuran panjang capnya ya. Panjang capnya dari pinggang mau turun berapa? Di sini saya akan buat turun 30 cm ya. Jadi ini kurang lebih di bawah, kurang lebih sepaha ya. Dan kita tarik garis lurus. Nah, yang ini kita ketemukan. Ini bisa kita perpanjang. Nah, selanjutnya dari sini kemari kita ukur dan dibagi 3. Kita bagi 3. Kemudian dari garis miring kita tarik garis siku-siku menuju ke sepertiga ini ya. Ini kita perhalus ya. Seperti ini ya. Nah, ini kupnatnya ini saya perpanjang ya. Jadi ini rencana saya akan kupnatnya saya tutup, jadi ini dibuka. Tapi jika kalian tidak ingin dibuka, ini bisa dijahit ya. Jadi tergantung selera. Nah, untuk titik bahu ini kita perhalus ya, kita buat lengkung. Seperti ini ya. Ini siku-siku ya. Nah, sekarang kita beri warna. Untuk yang tengah belakang ini bisa kita lebarkan lagi, keluar 2 cm. Nah, ini juga opsional ya. Misalnya kalian tidak ingin keluar 2 cm, ingin dijadikan lipatan juga boleh, berarti tidak perlu keluar 2 cm. Dan tengah belakang ini bisa kalian jadikan lipatan ya. Dan bagian sini bisa kita bentuk ya, siku-siku. Jadi ke arah yang sepertiga satunya ya, ini siku-sikunya. Kita arsir karena ini bisa kita tutup dan ini dibuka ya.
Nah, untuk sisi samping sini bisa kita ukur langsung ya, buat panduan nanti yang badan depan. Kita ukur dari titik 3 ya, titik 3 sampai titik yang siku-siku ini. Ini kita beri tanda pagar. Ini saya dapat 67 ya. Nah, ini pola depan belakangnya sudah selesai ya. Sekarang kita akan buat pola depannya. Untuk pola depannya, ya, untuk yang titik leher ini kalian boleh saja diperbesar ya, misalnya masuk 1 atau 2 cm, itu opsional ya. Kalau depannya digeser 2 cm, berarti yang belakang juga harus digeser 2 cm. Nah, dari titik ujung bahu kita keluar 1 cm ya, karena tadi yang belakang kan kita ada keluar ya. Yang ini kita keluar 3 cm, 2 cm untuk kupnat, 1 cm adalah untuk melebarkan bahu ya. Jadi ini kita keluar 1 cm. Oh ya, sebelumnya karena belakang tadi saya naik setengah sampai 1 cm, ini juga sama ya, kita naikkan setengah sampai 1 cm. Ini opsional ya, kalian boleh naikkan, boleh juga tidak ya. Nah, dari titik naik setengah sampai 1 cm ini kita keluar 1 cm. Nah, baru kita bentuk ya. Ini adalah 1 cm. Nah, dari titik 1 cm kita garis tegak lurus ke bawah sebesar 10 cm, 8 sampai 10 cm, sejajar dengan garis tengah. Ini adalah 8 sampai 10 cm. Kemudian ke samping ya, tegak lurus ke samping juga sama, 8 sampai 10 cm. Kalau yang ke bawah sini 8, berarti yang kemari juga 8 ya. Kalau kemari 10, berarti yang kemari 10. Kemudian kita hubungkan, dan ini kita ukur dan dibagi 3. Panjang capnya kita buat dahulu. Belakang tadi dari titik pinggang turun 30 ya. Ini juga saya samakan, turun 30 cm. Nah, selanjutnya dari titik bahu kita tarik garis ke yang sepertiga ini ya. Perpanjang. Ini ya. Kemudian kita ukur yang samping ya, kita samakan dengan yang belakang. Kemudian kita buat siku-siku ya. Kemudian kita perhalus. Jadi ini siku-siku. Wajib siku-siku ya, karena agar saat ini dijahit dengan sampingnya, ini ketemu dengan ini, dia bentuknya lurus ya. Jadi pas jahitan ini garis samping, pas dijahit dia ketemu lurus, tidak belok seperti ini.
Dan ini kita perhalus. Seperti ini ya. Nah, ini hanya seperti ini saja ya. Ini udah selesai. Kemudian kita buat lapisannya. Kita akan buat lapisan. Di sini saya pakai ukuran 6 cm ya, lebar lapisannya. Ini kemudian kita beri warna ya. Seperti ini. Ingat ya, saya model ini bagian bahunya ini, area lengan sini, bahu dan lengan ya, itu fit ya. Jadi mungkin akan berasa ngepres. Kalau kalian tidak suka, ini bisa kalian geser ke mari ya. Jadi saya akan ngambil garisnya adalah di titik yang sepertiga bawah. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa tarik garis pada titik bagian pertengahannya. Jadi dia lebih melebar. Untuk belakang, nah ini juga caranya sama. Bisa ambil garis yang ini, pertengahannya. Atau cukup bagian kupnatnya ini ditutup dan ini dibuka. Jadi polanya tetap seperti ini, tapi yang bagian sini dibuka ya, seperti pola sebelumnya yang bagian belakang ada yang dibuka ya. Itu kurang lebih caranya sama ya. Nanti saya akan jiplak ke doslaknya. Nah, sekarang kita akan buat frillnya ya, yaitu yang buat bukaan lengannya. Jadi dia ada bukaan lengan di bagian samping. Kita tentukan saja ini jatuhnya di mana ya. Jadi kurang lebih dari bahu kita turun kurang lebih sekitar 20 ya. Ini tergantung selera ya. Kalau kalian ingin lebih ke atas juga boleh. Batas ini. Kemudian kita buat bukaannya juga 20 cm. Nah, jadi bagian sini yang akan buat keluar tangannya ya. Dan ini kita samakan dengan yang belakang ya. Yang belakang juga sama ya. Jaraknya kita samakan. Jadi ini adalah batasnya ya. Jadi bukaan sini adalah 20 cm. Boleh juga lebih ya. Kalau kalian merasa 20 cm terlalu pendek, boleh kalian perbesar. Sampai sini paham ya. Nah, sekarang kita akan
buat frillnya ya, yaitu yang gelombang, itu yang di bagian samping itu frill ya namanya. Nah, untuk membuat frill kita tentukan dahulu frillnya itu mau seberapa panjang ya. Kalian bisa ukur sesuai dengan bukaan lengannya. Misalnya kalian frillnya hanya sampai pada bukaan sini, atau boleh juga lebih. Di sini saya akan ukur frillnya itu dari bukaan sini dan dilebihkan sampai bawah. Saya buat kurang lebih 30 cm ya. Jadi frillnya itu nanti dipasang dari titik bukaan sini, bukaan atas sampai bawah. Jadi tidak hanya sampai sini ya. Jadi saya frillnya nyampe bawah, bukan hanya sampai pada bukaannya saja. Jadi panjang frillnya saya adalah 30 cm. Di sini frillnya kita buat kotak biasa saja. Ini buat awalnya ya, 30 cm tadi panjang yang sudah saya tentukan. Kemudian lebarnya, di sini saya lebarnya adalah kurang lebih 8 ya, 8 sampai 10 ya. Kemudian kita garis ya, kita garis untuk kita gunting-gunting. Ini sesuai selera aja ya, kalian mau dibuka berapa kali. Ini 30, ini 8. Kemudian kita jiplak kedua slak ya. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini kita buka ya. Kita gunting tidak putus ya. Kemudian kita buka. Seperti ini ya. Nah, kemudian ujungnya sini kita bentuk ya. Jadi kita buat lengkung. Jadi seperti ini ya. Ini adalah frill yang akan kita pakai ya. Jika kalian ingin lebih bergelombang, bukaannya bisa kalian lebih perbesar ya. Jadi tergantung selera saja. Nah, selanjutnya kita akan buat kerahnya.
Sebenarnya untuk kerahnya ini sama dengan cap sebelumnya ya. Di sini saya akan praktekkan saja. Kita ukur dahulu lingkar leher belakang dan lingkar leher depan ya. Ini kita sebut N dan ini M ya, jadi N tambah M berapa. Buat garis ya. Dari sini kita tarik garis seukuran N ditambah M ya. N ditambah M, kemudian ini adalah N ditambah M, leher depan ditambah leher belakang, kemudian kita naik 2. Kalau ingin lebih ketat lagi boleh naik 3 ya. Ini kita bagi 3 dahulu, yang N tambah M nya ya. Kita bagi 3. Ini kita tarik garis ke sepertiganya ya, ini. Kemudian tinggi kerahnya berapa? 3 sampai 4 cm ya, tergantung selera. Di sini saya buat 3,5. Di sini kita naik juga tinggi kerahnya, berarti sama juga 3,5 ya. Dan ini adalah tengah belakang ya, berarti wajib siku-siku ya, jangan sampai melengkung atau sudut lancip ya. Ini adalah sudut siku-siku. Ini bisa kita perhalus. Jadi kurang lebih sama dengan pola kerah Shanghai sebelumnya ya. Sudah berapa kali dibahas mengenai pola kerah Shanghai. Nah, untuk bagian depan ini ada yang lebih ya. Jadi ada yang dilebihkan. Ini kita tinggal tambahkan saja. Ini mau kita perpanjang berapa? Di sini saya perpanjang sekitar 4 cm ya. Seperti ini. Nah, ujungnya ini mau kalian bentuk lengkung atau seperti apa juga boleh ya, mau dibikin bulat juga boleh. Ini kita beri warna. Bagian belakang adalah lipatan. Seperti ini ya. Oh ya, ini untuk lapisan kita beri warna dahulu ya. Lapisan di sini saya buat sebagai potongan yang terpisah ya. Jadi ada jahitan di bagian depan. Lapisannya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini polanya udah selesai. Ini pola belakang, depan, frill, dan kerahnya ya. Saya jelaskan lagi ya. Ini adalah modelnya fit body pada area bahu dan lengan atas ya. Jadi area sini itu dia
ngepres ya. Jadi kalau kalian tidak suka yang ngepres, garis samping ini bisa kalian jatuhkan di bagian tengah sini ya. Jadi bukan yang di sepertiga, boleh di bagian pertengahan sini. Jadi dia akan lebih melebar. Nah, untuk belakang juga bisa diperlakukan juga hal yang sama ya. Jadi di bagian pertengahan sini untuk membuat garis sampingnya. Tapi jika kalian ingin tetap seperti ini, cara lain adalah dengan membuka area kupnat ya. Jadi kupnatnya kita tutup, kemudian ini dibuka seperti ini ya. Jadi sama seperti pola cap sebelumnya. Jadi ini digunting, kemudian kupnatnya ditutup ya. Dia akan lebih melebar. Lebih melebar berarti area bahu juga akan lebih besar ya. Paham ya? Tapi jika kalian tidak suka dibuka, berarti kupnatnya dijahit ya. Kupnatnya dijahit. Paham ya sampai sini ya? Jadi semuanya itu tergantung selera masing-masing seperti apa ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara menjahitnya ya.